semua, apa kabar? Kami siswa SMP Regina Paci Surakarta, kelas 7D kelompok 5. Inilah anggota kami. Halo, saya Erwin Tata Pujanarko, nomor absen 21. Hai, saya Kartika Octavia Fitriana, nomor absen 23. Halo, saya Kisah Lenika, nomor absen 17. Dan saya Nicholas Barni Elsa, nomor absen 29. Kali ini kita akan membahas permasalahan dengan tema kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Sebagai generasi muda, kita harus peduli akan kondisi ini. Sudah sehat dan sejahterakah rakyat Indonesia setelah 76 tahun merdeka? Ada sebanyak 5 mata pelajaran pendukung yang akan kita pakai, yaitu IPA, IPS, Penjas, Matematika, dan Agama. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video yang berjudul Gaya Hidup Peningkat Obesitas. Hidup sehat dan sejahtera adalah impian semua masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian akan kondisi pandemi COVID dan semakin meningkatnya kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya tercukupi, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk hidup sehat membuat kita semakin jauh dari kehidupan yang layak dan sejahtera. Apa saja ciri hidup sehat dan bagaimana caranya kita tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini? Mari kita ikuti video berikut ini. Apa yang dimaksud orang sehat dan apa ciri-ciri orang sehat? Pengertian sehat menurut WHO adalah suatu kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau masalah dengan daya tahan tubuh. Berikut ini adalah ciri-ciri sehat, yaitu memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas seharian, bangun tidur pagi dalam keadaan yang segar, memiliki nafsu makan yang baik, mudah berkonsentrasi atau fokus dalam bekerja dan beraktivitas, tidak memiliki gangguan saluran pernafasan, tidak memiliki gangguan saluran pencernaan, dapat menggunakan kekuatan tubuh secara maksimal untuk berolahraga, tidak memiliki gangguan tidur. Apa yang dimaksud dengan sejahtera dan ciri-cirinya apa? Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Ciri-ciri sejahtera adalah religius, komunikasi baik, pengelolaan ekonomi yang baik, saling memberi nasihat, realistis, berkasih sayang. Permasalahan apa yang ada di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan atau kesejahteraan dalam masyarakat setelah 76 tahun Indonesia merdeka? Obesitas di Indonesia kian mengkhawatirkan. Masalah berat badan berlebih atau obesitas timbul saat kita mengkonsumsi makanan dengan kadar kalori dan lemak melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Kalori yang tidak berubah menjadi energi dan tidak terpakai tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Sering waktu, penumpukan lemak ini menambah berat badan yang mengarah pada berat badan berlebih hingga obesitas. Berikut beberapa penyebab obesitas, yaitu keturunan atau genetik, efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, pertambahan usia. Indonesia, 1 dari 25 orang terkena diabetes tipe 2. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang mengganggu kemampuan tubuh mengolah gula darah menjadi energi. Berikut beberapa penyebab diabetes mellitus, yaitu faktor genetik, faktor usia, autoimun, resistensi insulin, kondisi medis tertentu,
banyak makan gula, malas gerak, kelebihan berat badan. Di masa pandemi ini, mengapa gaya hidup menyebabkan obesitas? Sejak pandemi melanda negeri kita, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Akibatnya, orang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Tak ada lagi orang berjalan kaki ke sekolah, bekerja, berbelanja, dan tak ada lagi aktivitas fisik lainnya yang bisa dilakukan sehari-hari. Dalam surveinya, McKinsey menemukan selama pandemi, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih sering meluangkan waktunya untuk menonton televisi, membaca berita daring, dan bermain media sosial untuk kebutuhan aktualisasi diri mereka. Terkadang suka pamer dan menampilkan diri, di mana hal ini berpengaruh pada kesehatan mental. Online streaming bertambah 35%, sementara aktivitas video conference bertambah 38%. Karena maraknya promo belanja online, terutama penawaran berbagai kemudahan untuk mendapatkan makanan dengan harga murah. Tak cuma itu, jasa pesan antar makanan restoran dan kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Hal ini meningkatkan budaya konsumtif masyarakat. Apa dampak negatif yang terjadi dari permasalahan ini? Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya membuat banyak orang terjebak dalam gaya hidup sedentari atau minim gerak. Padahal gaya hidup jenis ini berisiko tinggi terhadap obesitas dan penyakit kronis seperti diabetes dan gangguan jantung. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Obesity menunjukkan stay at home selama pandemi berisiko tinggi membuat anak kelebihan berat badan atau mengalami obesitas karena selama pandemi anak-anak makan lebih banyak setiap hari dan tidur lebih lama 30 menit dibandingkan tahun lalu. Seperti yang dikutip pada CNN Indonesia, Dr. Tia Purnamasari, ahli endokrin metabolik diabetes, mengatakan bahwa ada banyak orang yang sebelumnya sehat menjadi pradiabetes dan dari pradiabetes menjadi diabetes. Obesitas dapat meningkatkan resiko diabetes. Pada International Diabetes Federation menempatkan Indonesia dengan status waspada diabetes karena menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi pada tahun 2020. Pada tahun ini, prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 6,2%. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut? Rakyat Indonesia harus menghindari menonton televisi secara berlebihan, bermain media sosial atau bermain game online, dan memakan makanan yang tinggi kalori. Seharusnya rakyat Indonesia melakukan hal-hal yang sebaliknya, seperti melakukan yoga di dalam rumah atau melakukan olahraga lainnya di dalam rumah atau secara daring, dan makan makanan yang bergizi. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan obesitas ini? Solusi yang dapat digunakan adalah membatasi tidur yang berlebihan, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan game. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan.
permasalahan ini, maka dapat kami buat kesimpulan sebagai berikut. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko diabetes. Jadi, jagalah kesehatanmu, jagalah pola makanmu, dan gaya hidupmu. Karena pada tahun 2020, prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 6,2%. Selain faktor gaya hidup, stres yang meningkat selama pandemi juga dapat memicu kenaikan gula darah. Maka kami mengajak sebagai generasi muda, marilah kita rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi dengan rutin, sehingga tidak terjadi atau mengalami obesitas sejak dini. Inilah persembahan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.